Oke, selamat malam. Zoom meeting saya record dan nanti untuk dibagikan ke tim-tim yang lain. Dan di sini saya akan menjelaskan materi-materi pendalaman tentang proses, baik dari sisi kelebihan, keunggulan, teknologinya akan saya masukkan sedikit. Oke, saya akan share screen berdasarkan slide. Nah, di sini ya, jadi di sini saya tidak menjelaskan secara detail, tapi poin penting yang sebagai bahan untuk pengembangan aja. Nah, di sini perlu kita memahami bersama bahwa ada semacam perubahan dari masa ke masa ya. Nah, artinya ini adalah historical pergerakan pertukaran transaksi yang ada di dunia ini. Dan ini perlu dipahami bersama-sama bahwa kita berada di cryptocurrency yang sekarang industri 5.0 ya, 5.0. Nah, jadi kita sama-sama tahu di 6000 sebelum Masehi itu adalah zaman batu, itu ada zaman berburu. Kemudian masuk ke 3000 sebelum Masehi itu zaman agrikultum atau bertanam. Nah, artinya pada masa itu orang hidup dengan bercocok tanam. Kemudian masuk di 1700 sebelum Masehi itu zaman industri atau manufakturing. Zaman itu orang-orang kaya itu diambil rata-rata orang-orang yang menguasai industri atau manufacturing. Masuk di 1970 sebelum Masehi, era informasi, internet, big data. Yang mana di sini mulai ada semacam marketplace, orang mulai menguasai bisnis-bisnis online yang berhubungan dengan database. Kemudian masuk di 2010, kini semua dalam genggaman. Artinya internet adalah suatu hal yang sangat diandalkan dimulai dari tahun 2010. Nah, sekarang 2020 masuk 2021 itu adalah dimulai dari industri 5.0 dan ini merupakan eranya sekarang yang sedang kita kerjakan ya dengan kekuatan bisnis internet yang mana kita paham betul ketika bisnis mengandalkan offline pastinya akan mendapatkan suatu rintangan ya. Karena poin paling penting bisnis sekarang ini itu digerakkan oleh digital. Nah, jadi zaman-zaman seperti ini itu sudah lewat ya, barter, kemudian pertukaran dengan gold, metal, kemudian paper money atau uang kertas, mulai muncul plastik card atau semacam kartu kredit, electronic money dalam arti seperti GoPay dan lain-lain. Nah, pada intinya semuanya ini masih dalam kontrol terpusat, artinya sistem yang sebelum-sebelumnya ini tidak bisa diandalkan karena memang sudah terbukti kontrol penuh oleh pemerintah dan lain-lain. Nah, kemudian ke depannya cryptocurrency mulai dikembangkan ya. Dari 2010 yang saya kenal cryptocurrency sampai sekarang itu terus dan semakin lama volume transaksi yang ada di market cap-nya semakin besar. Orang-orang mulai memahami tentang cryptocurrency teknologi blockchain. Nah, era inilah sekarang kita berada dan pastinya kita harus mempersiapkan diri untuk ini. Ya, seperti itu. Nah, proses platform atau alat ya yang ditemukan tahun 2020 berbasis teknologi smart contract ya. Jadi dia berjalan otomatis tanpa admin di sini. Berjalan dengan aturan yang sangat ketat. Terstruktur, diperhitungkan serta sangat transparan. Nah, jadi banyak sekali yang menganggap proses ini investasi, kan ya, karena ini adalah penemuan baru, bukan MLM juga, bukan game juga. Jadi intinya ini adalah hal yang baru. Oke. Nah, jadi proses ini sebenarnya adalah desentralisasi network project. Jadi di mana sistem ini dibuat itu untuk jejaring untuk menciptakan penghasilan bersama-sama. Ya, Matrix ini dia menghubungkan orang seluruh dunia seperti itu.
Nah, jadi di sini saya jelaskan lagi apa itu blockchain, dan inilah kekuatan bisnis proses. Blockchain ini ada sebelum proses ada. Artinya teknologi blockchain itu digunakan di proses. Kita sama-sama tahu kekuatan dari blockchain ini pertama diimplementasikan di Bitcoin. Ya, blockchain itu adalah teknologi, ya, adalah kumpulan node superkomputer yang tersebar di seluruh dunia. Jadi dia tidak ada servernya di sini, di mana setiap data transaksi diproses dengan aturan dan algoritma yang sangat kuat. Ya, saking kuatnya memang terbukti belum ada kasus yang bisa menguasai cryptocurrency yang beredar seperti Bitcoin, Ethereum, itu tidak ada yang bisa mengendalikan itu. Ketika sistem itu ditanamkan, disebarkan di node komputer berupa algoritma, rumus algoritma, itu dia akan berjalan dan tidak bisa dikuasai atau diintervensi seperti itu. Nah, hal ini tidak memungkinkan adanya perubahan data pada transaksi yang telah dikonfirmasi. Nah, jadi ini menarik bahwa blockchain ini kekuatannya memang luar biasa teknologi ini, dan kita menggunakan teknologi ini. Ini yang paling penting poinnya, agar sama-sama dipahami kekuatan dari proses. Kemudian teknologi blockchain ini digunakan dua algoritma program. Ya, ini sebagai bahan juga untuk memahami tentang teknologi proses ini. Pertama, blockchain teknologi ini dipakai di cryptocurrency. Ya, pertama kali digunakan di cryptocurrency. Pada saat itu BTC, nyusul Ethereum dan lain-lain, ya. Nah, jadi cryptocurrency ini adalah uang digital yang mana transaksinya peer-to-peer, langsung, tidak ada perantara. Nah, kemudian teknologi blockchain ini juga seiringnya perkembangan, orang-orang mulai memikirkan teknologi blockchain ini dipakai untuk apa, ya. Akhirnya ditemukanlah sebuah sistem atau teknologi baru pengembangan dari cryptocurrency, yaitu smart contract. Smart contract itu berupa kriptografi yang ditanamkan di dalam teknologi blockchain, sejenis kalau bahasa standarnya itu script, ya mungkin seperti itulah biar gampang dipahami. Nah, script itu terdiri dari perintah-perintah sistem, kemudian diuji coba di server terpusat dulu. Setelah semuanya matang, semuanya berjalan, algoritma atau script ini berfungsi semuanya, baru dimasukkan ke dalam blockchain. Nah, ketika dia masuk ke dalam blockchain, tertanam di situ, itu tidak bisa dirubah lagi. Ya, konsepnya seperti itu. Nah, smart contract ini dipakai di beberapa platform yang sudah diimplementasikan, seperti platform DeFi. Itu adalah pertukaran cryptocurrency yang tanpa ada perusahaannya atau tanpa ada adminnya. Ya, seperti PakaSwap, yang sejenis swap yang ada di aplikasi, itu tidak ada yang mengontrol, artinya semua berjalan sendiri. Nah, kemudian proses matrix system juga menggunakan sistem smart contract. Nah, kayak JuSwap juga, ya, itu udah sistemnya smart contract, jadi dia berjalan sendiri. Tapi kalau sejenis Indodax, itu masih ada kontrol terpusatnya, walau dia desentralisasi. Karena ketika kita create wallet di Indodax itu, seharusnya hak kita ada di situ adalah private key-nya. Tapi sistem Indodax itu udah membuat program private key itu nge-save-nya ke database mereka. Kita hanya mendapatkan fasilitas wallet aja dan password yang dari development-nya Indodax, misalnya seperti itu. Tapi kalau di JuSwap, itu semuanya kita yang pegang. Itulah salah satu perbedaannya antara JuSwap, exchanger-nya aplikasi, dengan exchanger-nya Indodax sama toko kripto. Toko kripto kita juga tidak mendapatkan private key. Nah, pertanyaannya, aman mana nyimpan cryptocurrency di Indodax atau di wallet? Ya, aman yang di wallet, cuman resikonya sepenuhnya kita, karena private key semua kontrolnya di kita. Kalau di Indodax itu masih ada potensi kontrol atau penguasaan, ya, dikuasai oleh perusahaan tersebut. Kemudian banyak juga game
itu menggunakan sistem smart contract juga. Game di aplikasinya Trust Wallet itu yang ada di aplikasinya Trust Wallet, Token Pocket, itu semuanya sudah menggunakan teknologi blockchain. Teknologi blockchain itu yang dipakai itu ada smart contract. Nah, proses itu menggunakan dua-duanya, ya. Proses menggunakan BUS, kemudian sistemnya menggunakan smart contract, ya. Dua bagian pengembangan blockchain ini dipakai semua di proses seperti itu. Nah, apa itu BUS? Nah, jadi perlu diketahui di lapangan banyak sekali menganggap BUS ini diremehkan dalam arti bukan cryptocurrency. Ya, di sini saya jelaskan BUS ini apa. BUS ini itu adalah stabil coin namanya. Dia standarnya dolar Amerika Serikat yang dibuat oleh Paxos bekerja sama dengan Binance. Ya, Paxos atau Standard Peg, Paxos Standard Peg yang lebih resmi karena direstui di bawah pengawasan New York Department of Financial Service (NYDFS). Ya, artinya memang ini sudah terjamin standarnya dan sudah diawasi oleh Badan Keuangan New York, ya. Nah, jadi salah satu pembuktian bahwa BUS ini secara kegunaan dan kepercayaan dunia dia berada di rank 18 secara market cap. Bayangkan ada ribuan cryptocurrency yang ada di market cap. Binance USD atau BUSD ini berada di rank 18. Ya. Nah, masih ada yang meremehkan BUS ini, menganggap BUS ini tidak di semua exchanger. BUS ini kalau di luar itu sama seperti USDT. Ya, jadi secara volume jelas dia berada di rank 18, artinya sudah diakui dunia dan jadi tidak diragukan lagi. Nah, jadi ada juga yang menganggap BUSD ini token. Ya, BUSD ini adalah token. Di dalam cryptocurrency atau digital cryptocurrency, dia ada dua karakter. Nama, ada satunya memang cryptocurrency, ada satunya namanya token. Kalau token itu sebuah teknologi cryptocurrency, mata uang digital, dia sudah menggunakan teknologi blockchain, tapi blockchain-nya itu numpang seperti itu. Bukan blockchain sendiri, seperti USDT, BUSD. Nah, itu adalah token. Nah, dia ditanamkan di Binance Smart Chain, blockchain-nya BNB. Nah, makanya disebut token. Secara teknologi, secara kekuatan sama sebenarnya. Cuman penyebutannya aja. Jadi bukan berarti token itu rendahan, bukan. Memang banyak sekarang ini token dibuat, kemudian nggak ada nilainya banyak. Tapi intinya token ini sama aja seperti cryptocurrency. Cuman dibuat token untuk membedakan dia menggunakan blockchain sendiri atau numpang di blockchain lain. Karena BUS ini numpang di Binance, makanya disebut token seperti itu. Apa itu BNB? BNB adalah cryptocurrency aset yang dikembangkan oleh Binance. Ya, Binance ini itu adalah exchanger terbesar di dunia, ya. Dan masuk di dalam 5 besar market cap. Sekarang 3 dia urutannya di market cap yang BNB-nya. Nah, jadi BNB ini terdiri 3 teknologi. Pertama kali mereka mengembangkan numpang di blockchain-nya Ethereum, namanya ERC20 teknologinya. Nah, seiring berjalan, Binance merasa mampu membuat cryptocurrency sendiri, mereka buatlah di blockchain sendiri, tapi menggunakan BIP2. Nah, blockchain yang mereka buat setelah numpang di blockchain-nya Ethereum itu belum support blockchain-nya itu atau belum mendukung untuk smart contract program. Hanya cryptocurrency aja. Seiring berjalan, mereka melihat potensi dari smart contract, ada banyaknya permintaan penanaman program di smart contract, mereka membuat blockchain satunya lagi namanya BIP20. Itulah Binance Smart Chain. ERC20, BIP2, BIP20 itu secara harga sama.
cuman teknologinya aja yang beda. Coba perhatikan di Indodax, itu BNB juga, itu BIP2 teknologinya, tapi harganya sama dengan BIP20 yang ada di toko kripto. Karena sebenarnya pada intinya semuanya sama, cuman teknologinya aja yang berbeda. Teknologi terbarunya itu BIP20. Nah, di proses BNB, BIP20 yang digunakan ya untuk biaya jaringan gas fee-nya untuk menjalankan program smart contract matrix system. Seperti itu. Nah, jadi apa itu smart contract? Smart contract itu adalah perjanjian bentuk kode komputer, transaksi yang terjadi di dalam smart contract diproses oleh blockchain, disimpan di database publik, tidak dapat diubah, yang berarti smart contract dapat dikirim secara otomatis tanpa pihak ketiga. Ya, jadi kekuatan dari smart contract ini, perintah sistem itu dibuat dulu, kemudian sudah berjalan sempurna, baru dimasukkan ke dalam blockchain. Ketika masuk ke dalam blockchain, itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Dia akan bergerak sendiri, berjalan sendiri, tanpa ada pihak ketiga di dalamnya. Nah, jadi dia otomatis seperti itu. Nah, jadi itulah kelebihannya, dan sistem proses ini dia menggunakan smart contract. Kenapa salah satu alasan proses tidak bisa dimatikan. Kemudian apa itu dApps? dApps desentralisasi aplikasi ya, yang digunakan oleh user untuk berinteraksi dengan blockchain. dApp adalah aplikasi yang bersifat peer-to-peer, jadi langsung, tidak ada perantara. Misalnya teknologi dApps ini, wallet, kemudian proses, kemudian cryptocurrency-nya, itu semuanya teknologi blockchain. Nah, untuk dia berhubungan, walletnya berhubungan ke programnya proses, itulah teknologinya menggunakan desentralisasi application. Artinya semua gabungan dari beberapa aplikasi itu bisa berinteraksi, ya bisa berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau wallet untuk menampung, ya untuk menampung cryptocurrency, sama dApp browsing-nya untuk menjalankan domainnya atau programnya matrix system smart contract-nya. Kemudian cryptocurrency-nya berupa BUS itu adalah alat transaksinya. Jadi 3 komponen yang berbeda ini itu bisa bertemu. Nah, secara pengembangan antara wallet, kemudian proses, BUS itu tidak sama. Artinya mungkin BUS duluan yang dibuat baru proses seperti itu. Walletnya duluan ya, terbukti di Trust Wallet. Trust Wallet itu udah ada beberapa tahun yang lalu. Baru muncul proses, dan proses menggunakan wallet tersebut. Artinya beda development, tidak ada hubungan. Tapi dia bisa berinteraksi tanpa ada perantara. Jadi dia langsung bisa connect seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan open source. Nah, apa itu toko kripto? Toko kripto itu adalah digital exchanger, ya. Yang mana toko kripto ini sebenarnya sama seperti Binance, cloud-nya atau programnya. Toko kripto ini adalah anaknya Binance ya, salah satu cryptocurrency terbesar di dunia. Dia buat toko kripto exchanger untuk mendapatkan perizinan legalitas sah penjualan cryptocurrency di Indonesia. Nah, adalah bagian exchanger untuk uang digital yang ada di Indonesia. Perannya sebenarnya sama seperti saat kita menukar uang rupiah ke dolar melalui money exchanger. Kita butuh dolar, kemudian mau ditukar jadi rupiah, pastinya kita pergi ke exchanger. Nah, sama, kita butuh BUS, butuh rupiah, nukarnya ke toko kripto. Cuman perlu dipahami, yang membedakan antara exchanger-nya money exchanger dengan toko kripto, digital exchanger, itu kalau di toko kripto, Indodax, itu dia hanya mempertemukan aja antara pembeli dan penjual. Jadi dia tidak menyimpan cryptocurrency-nya. Tidak mempunyai stok, bahasanya seperti itu. Tapi kalau money exchanger, dia mempunyai stok rupiah, mempunyai stok dolar. Kalau orang butuh dolar, stok dolarnya dikeluarkan, baru dia ambil rupiahnya. Tapi kalau di exchanger-nya digital exchanger, cryptocurrency, dia hanya mempertemukan aja. Itulah namanya platform market. Platform market itu dia tidak ada hubungannya atau
ketika kita butuh rupiah, rupiah yang kita ambil di dalam market itu bukan dari exchange-nya toko kripto, tapi dari orang lain seperti itu. Hanya mempertemukan seperti itu. Apa itu Trust Wallet, Token Pocket? Ya, mungkin ini teman-teman udah pada tahu ya, jadi alat atau untuk menyimpan cryptocurrency, kemudian untuk menjalankan program proses yang ada di dApp browsing-nya. Kemudian sampaikan juga ke teman-teman juga bahwa di Trust Wallet, Token Pocket kita mendapatkan public key atau address wallet, sama seperti nomor rekening. Address wallet itu adalah untuk mengirim ya alamat transaksi. Kemudian yang paling penting adalah prepaid key. Tolong diingatkan kembali ketika menjalankan proses, prepaid key ini sangat penting. Ini adalah kunci rahasia. Ya, kita install Token Pocket, install Trust Wallet. Kemudian prepaid key-nya misalnya diketahui orang lain. Nah, secara keamanan itu udah hilang, ya. Karena salah satu kelebihan dari teknologi blockchain ini keamanannya, kekuatannya. Tapi kalau prepaid key-nya bocor, ada yang tahu, berarti secara keamanan satu tingkatnya udah hilang. Nah, fungsi dari prepaid key ini sendiri ketika kita install, kemudian tahu-tahu terinstall sama anak misalnya, untuk mengembalikan lagi saldo semua yang ada di dalam program itu prepaid key yang dibutuhkan. Kita install ulang, imporkan kembali. Jadi semua data yang tadi itu masuk lagi seperti itu. Nah, kalau seandainya handphone hilang misalnya, kita bisa install ulang di handphone lain dengan menggunakan prepaid key-nya tadi. Semua datanya akan balik. Nah, cuman ketika kita menyimpan prepaid key ini di dalam handphone misalnya, atau di screenshot, atau dicatat di dalam lokal handphone, kalau handphonenya hilang, artinya prepaid key-nya juga ikut hilang. Artinya kita selamanya tidak bisa akses. Makanya kita merekomendasikan prepaid key ini di print seperti itu, masukkan ke dalam dokumen, penting gabungkan, karena ini bisa diwariskan sebenarnya. Kemudian caranya lagi gimana, dikirim ke email sendiri, copy prepaid key-nya, masukkan ke pengiriman, tulis email sendiri, nanti dia akan ngirim ke email kita sendiri, dia save di situ. Nah, untuk menjaga keamanannya tinggal diperkuat aja emailnya buat verifikasi 2 langkah. Oke. Keuntungan bersama proses. Jadi ini sebenarnya poinnya ada 9 ini sebenarnya lebih banyak lagi. Ini sebagai modal kita bercerita di lapangan bahwa proses ini modalnya itu hanya 200.000 minimal. Itu sebagai pembuka pembicara, daya tarik. Kemudian 100% pendaftaran diterima oleh partner. Jadi pengembang tidak mengambil apapun dari partner. Contohnya misalnya saya join proses, ajak si A, artinya ketika saya mengajak si A, berhasil menjual slot. Ya, 100% itu pendapatannya untuk saya, untuk X3. Kemudian X4-nya untuk saya, dan ada juga untuk tim, tergantung dari algoritmanya. 100% desentralisasi, tidak perlu di admin, tidak ada transaksi berjalan otomatis di smart contract, potensi income unlimited, ya, partner dapat menghasilkan 100.000 USD atau lebih, tergantung dari usahanya. Nah, jadi maksudnya kalau yang pernah ikut di dalam bisnis BU misalnya ada namanya kontrak, misalnya dapat 300%, kita harus reinvest lagi seperti itu. Nah, itu namanya tidak unlimited. Kalau ini dia sekali aja buka slot selamanya potensinya. Nah, itu kelebihannya juga. Kemudian 100% transparan. Nah, jadi saya banyak menjalankan bisnis, banyak yang bilang 100% transparan. Tapi proses lah yang paling transparan yang saya temuin selama ini. Ketika bisnis itu transparan, artinya tidak ada yang namanya penipuan atau potensi scam-nya. Ya, scam itu karena pasti ketidaktransparansi itu pasti. Nah, jadi transparan 100% ini nanti mungkin kita akan masuk ke sesi nantinya, kita akan ajarin cara pengecekan transparansi 100%-nya itu seperti apa. Kemudian tidak mungkin scam ya, karena dana dan server tidak terpusat. Nanti kita jelaskan. Pembayaran komisi otomatis instan langsung masuk ke wallet ya. Anda dapat berpenghasilan walaupun tanpa mereferral.
Seperti itu. Oke. Ini saya skip aja. Ini materi umum. Saya lebih ke kelebihannya. Nah, di sini saya ingatkan lagi. Profit Boost Platform X3. Ada 3 potensi income yang kita dapat. Ya. Pertama, ketika kita merekrut langsung, misalnya saya join Forces, ajak si A, pada saat dia join, membeli slot, itu langsung itu dapat. Itu pertama. Kemudian bottom overflow, yaitu ketika ada member di struktur bawah kita melakukan reinvest. Kalau seandainya saya join Forces, saya mendapatkan slot itu satu matriknya itu 3 titik kayak gini, 1, 2, 3. Nah, artinya saya join Forces, ikut satu slot misalnya. Nah, artinya saya berpotensi menjual kembali 3 space kosong ini. Kalau space kosong ini sudah saya jual kembali, artinya saya harus membeli slot ulang atau slot baru dengan 3 space kosong lagi untuk diisi lagi, untuk dijual lagi. Nah, pada saat saya membeli slot baru itulah yang dimaksud dengan overflow atau reinvest atau recycle, membeli ulang. Tapi perlu diketahui membeli ulang di sini kita tidak mengeluarkan modal lagi, sistem by sistem. Ya, hasil pembelian slot ulang itu dari mana? Dari titik terakhir ini ketika kita dilimpahkan atau berhasil menjual slot di sini, otomatis bonusnya itu masuk ke kita, tapi secara sistem dia dibelikan lagi ke upline-nya. Membeli slot yang kedua lagi. Nah, jadi dari reinvest itulah. Jadi ketika kita punya downline satu orang, ketika downline kita itu satu orang aktif, dia dapat 200%, kemudian dia re-entry, kita dapat 100% upline-nya sebagai upline-nya. Dan akan mengisi di atas, seperti itu. Kemudian take over. Take over ini, kalau seandainya saya join 2 slot, kemudian tahu-tahu downline saya itu join 3 slot. Ya. Nah, slot yang ketiga itu di saya akan loss profit. Kemudian yang slot yang ketiga yang saya tidak punya itu dia akan mencari ke atas. Ya, bisa aja ketemunya di upline saya. Nah, upline saya dapat dari take over itu nantinya. Ya, itulah yang dimaksud dengan take over. Artinya kita tidak tahu di kedalaman berapa, tahu-tahu ada yang ngambil 15 slot. Kebetulan kita udah siapkan itu 15 slot dan akhirnya nanti dari bawah, dari kedalaman sekian, itu akan berjaring ke atas. Seperti itu. Ya, ini tidak perlu umum. Nah, kemudian dari mana Profit Boost Platform X4? Kalau di X3, itu yang kita dapat, itu ada dari direct. Ya. Di X4 juga kita dapat. Ya. Tapi di sini tergantung dari titik program mana yang kita jual atau dilimpahkan. Kalau di level 2-nya pastinya kita tidak dapat dari direct ini. Kemudian overflow from up, yaitu ketika member di struktur atas Anda yang melakukan reinvest. Ya. Seandainya saya join Forces, kemudian saya ajak si A. Kemudian si A ini pasif misalnya. Nah, setelah saya reinvest, nanti ada kemungkinan ID saya itu akan dilimpahkan ke bawahnya. Dan saya aktif, kemudian dia akan mendapatkan bonus. Nah, makanya jangan heran ID kita besar misalnya urutannya. Anggaplah misalnya di angka urutan ke 500. Tapi tahu-tahu di bawah kita ada ID 68 misalnya. Itu dia udah pernah reinvest, kemudian terlempar lagi ke bawah. Nah, itu potensi dari program X4. Kemudian bottom overflow, yaitu ketika ada member di struktur bahwa kita melakukan reinvest, sama seperti X3 tadi. Kemudian take over. Nah, artinya program X4 ini potensi penambahan income-nya itu ada di sini. Ya. Kalau di X4 tadi direct ada, bottom overflow ada, take over ada. Nah, di X4 ada kelebihannya overflow from up, yaitu upline, reinvest, ID-nya terlempar ke bawah. Seperti itu. Oke, seperti ini strukturnya.
Sudah pernah kita jelaskan dan saya rasa semuanya udah paham ya. A, B, ketika kita berhasil menjual slot di titik program A, B ini, itu kita belum dapat. Dapatnya ke upland. Nah, upland di sini dalam kategori bukan berarti upland langsung ya. Upland yang ada di dalam matriknya. Karena X4 ini uplandnya beda-beda. Bukan berarti joinnya misalnya di ID 211, uplandnya ID 211 enggak. Ya, upland random sistemnya. Kemudian C dan E, C, D, E ini dilimpahkan dapat 100%. Total 300% satu siklus. Titik terakhir itu adalah titik reentry. Ya. 100% komisi C, D, dan E. C, D, dan E. Satu siklus. Ketika ini penuh semua, kita diwajibkan by sistem sendiri yang membeli kembali slot kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6 space kosong ini dibeli kembali slot baru. Jadi dia berputarnya di sini aja. Nggak ada berkelanjutan. Oke. X-Goal. X-Goal ini nanti dia ada presentasinya. Sama seperti triple X, setiap titiknya sudah pernah dijelaskan juga. Sama kasusnya untuk triple X. Nah, jadi ini adalah cara bercerita ketika kita ingin memberikan pemahaman terhadap orang. Ya, ada banyak cara, tergantung dari kitanya. Nah, cara seperti ini umum dari Ethereum dulu. Apa yang kita transaksikan di dalam proses. Karena setiap orang itu pengen tahu. Jadi nggak mau asal ikut bisnis, dia pengen tahu apa sih yang dijual belikan di dalam proses ini. Nah, di dalam proses ini sebenarnya kita melakukan jual beli hak usaha melalui smart contract. Ya, alasan seperti ini bisa diterima untuk sampai saat ini yang saya tahu bisa diterima. Artinya program yang kita jual belikan adalah alat atau yang berupa smart contract atau hak usaha lah, hak bisnis, platform bisnis. Nah, saat pertama kali bergabung kita membeli slot 1 di X3 dari orang yang mengajak kita, ya. Jadi dan slot 1 di X4 dari member lain atau orang yang mengajak kita, tergantung dari upline-nya siapa di X4, sistem yang menentukan. Setelah itu kita diberi 3 space kosong untuk dijual di X3 seperti yang saya jelaskan tadi. 6 space kosong di X4, ya. Kita juga membeli slot triple X mendapatkan 14 space kosong dan X-Gold juga mendapatkan 30 space kosong. Nah, setiap transaksi, detail transaksi itu diberi notifikasi via Telegram. Kalau dia masuk di Telegram seperti ini misalnya, artinya boost-nya itu instan udah masuk di dalam wallet. Seperti itu. Ada juga yang melakukan pemahaman proses agar gampang dicerna dengan mengibaratkan misalnya jaring. Ya, jadi bagi yang awam sekali, ini bisa diterima dan udah pernah dicoba. Jadi apa sih slot-slot itu tujuannya? Slot itu tujuannya untuk menjaring boost yang beredar di dalam sistem komunitas proses. Karena di dalam ini ada titik-titiknya, ketika ini dilimpahkan, dia dapat gitu. Nah, sama seperti jaring ikan, ketika ini ditabrak ikan, dia akan dapat seperti itu. Nah, bedanya di mana antara slot 1, 2, 3. Nah, kalau kita hanya membeli slot 2, artinya kita mempunyai jaring yang pendek. Potensinya sedikit. Kalau seandainya ngambil 5 slot, artinya potensinya lebih besar karena lebih banyak program yang kita beli. Atau lebih panjang kalau bahasa jaringnya. Nah, jadi ini hanyalah sebuah pemahaman yang tidak ada di akademi global. Tapi ini ketemu karena sudah membuktikan closingan beberapa kali, ya. Jadi dulu pernah kita sulit menjelaskan, awam sekali, sulit menjelaskan apa sih slot itu. Ya, slot itu adalah jaring untuk menjaring cryptocurrency yang ada di dalam sistem komunitas proses. Cryptocurrency apa? Boost. Boostnya nanti dapat, ya, dilimpahkan di sini, dapat boost, boostnya dijual jadikan rupiah. Jaringnya dapat ikan, nanti ikannya nanti bisa bawa ke pasar dijual jadikan rupiah. Seperti itu. Nah, jaring ini juga kita beli, tujuannya pasti kita paham untuk mendapatkan ikan. Tapi tidak satu orang pun yang tahu kapan dapatnya dan berapa dapatnya. Ini kasusnya sama ketika kita membeli slot. Ya, kita paham potensinya untuk mendapatkan boost, tapi tidak satu orang pun yang tahu kapan dapatnya dan berapa dapatnya.
Ya, ada yang cepat, ada yang lama, ada bahkan sampai sekarang itu belum dapat. Nah, yang belum dapat itu nanti kita akan bedah materi itu. Kenapa sih dia nggak bisa dapat? Padahal dia udah lama join. Kenapa, ada apa dengan matriknya? Nanti kita akan selesaikan itu supaya semuanya paham. Oke. Nah, 4 faktor yang tidak ada di bisnis pemasaran lain. Ini termasuk dari kelebihan proses ya. Jadi ini ketika argumentasi, ketika banyak yang nyinyir tentang proses, itu sebenarnya kelebihan itu di sini. Ya, 4 faktor ini, bayangkan 4 faktor andalan ini tidak ada di bisnis manapun tanpa beban sistem. Jadi bisnis apa yang selama ini kita temukan yang tidak ada beban sistem? Ya, kalau yang namanya ROI udah pasti ya ada beban sistemnya. Kalau yang namanya robot ya pasti ada beban sistemnya. Ada risiko loss dan segala macam ya. Kemudian di proses nggak ada ya tanpa beban sistem. Memang kenapa beban sistemnya nggak ada ya karena memang tidak ada dananya yang terkumpul di sini. Murni dana itu masuk 10, keluarnya 10 detik itu juga. Tanpa beban moral. Nah, tanpa beban moral ini kenapa? Selama ini dulu kita berbisnis, kita serius ngajak orang berbisnis, kemudian tahu-tahu bisnisnya scam. Nah, yang tadinya teman, yang tadinya saudara, gara-gara itu jadi renggang, ya, jadi nggak enak karena mengenalkan bisnis yang merugikan dia. Nah, kalau diproses, kalau menjalankannya dengan benar, itu tidak ditemukan beban moral. Karena kita tidak menjanjikan apa-apa di proses. Kita hanya mengenalkan proses, matrik sistem yang berpotensi mendapatkan perubahan finansial, cara kerjanya seperti ini, seperti ini. Di situ tidak ada janji sebenarnya. Tidak ada janjinya 1 bulan kamu dapat sekian bus, nggak ada. 1 hari kamu selalu dapat limpahan, nggak ada. Ya, jadi semuanya itu bahasanya ngambang. Tapi ngambang dalam arti tidak ada kejelasan, tapi terbukti gitu loh. Bisa dibuktikan dengan ribuan ID. Makanya ketika mengembangkan proses, hati-hati. Jangan sampai muncul beban moral. Cara pengembangannya apa? Hindari yang namanya janji. Karena di proses itu janji itu bisa dihindari dengan penjelasan real by data. Ya, kita berbicara potensi, potensinya bisa dibuktikan karena kita bisa login di semua ID. Dan sudah terbukti banyak yang mendapatkan perubahan di proses. Anti scam, nanti kita jelaskan. Transparannya 100%. Ini jelas ya. Inilah kelebihannya. Nah, proses sangat aman, tidak akan scam, bangkrut, atau tutup. Immutable, sangat aman, tidak bisa dicurangi, tidak bisa dirubah, bahkan oleh penciptanya sendiri. Ya, 100% terdesentralisasi, kemudian transfer instan otomatis, uang langsung masuk ke dalam dompet handphone kita. Tidak perlu ditarik, withdraw, nggak ada. Lado Oktanikov, program proses dari Rusia, tidak dapat sepeser pun apapun transaksi dari kita. Ya, contohnya, kalau seandainya saya join proses, ngajak si A, hasil penjualan slot itu masuk ke Lado atau enggak? Enggak. Semuanya ke saya dan tim saya di X4. Enggak ada satupun masuk ke Lado. Nah, itulah yang dimaksud Lado tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Lado dapat apa dari proses? Lado mendapatkan program yang sama. Cuman spesialnya mungkin pemilik ID 1, mungkin bisa jadi. Tapi tidak ada pembuktian yang jelas, hanya perkiraan aja. Nggak ada si Lado bilang ID saya 1, nggak ada. Cuman kita menerka-nerka aja, tapi pada intinya anggaplah si Lado mempunyai ID 1, ya wajar. Ya, wajar dia adalah pembuat dari program yang luar biasa ini, dan programnya sama, dalam arti sama-sama jadi member, dan tidak ada yang spesial. Buktinya apa? Ketika kita berhasil menjual slot di proses, Lado nggak dapat apa-apa. Terbukti, sudah terbukti seperti itu. Nah, scam dan penyebabnya. Perhatikan dari 2011, 2010, saya bermain bisnis. Scam itu nggak lain karena faktor ini aja. Gagal bayar, ya gagal bayar profit, website down, webnya diserang oleh kompetitor, web diblok pemerintah, sering terjadi, uang dibawa kabur, ini paling sering nih. Script disetting, ganti plan,
Dalam arti misalnya harusnya haknya si A, tapi skripnya dirubah, misalnya kayak donasi gitu. Donasi misalnya skrip hari ini pembayaran untuk si B, tapi karena si ownernya atau development adminnya di settingnya, oh ini si A ini jangan dikasih lah, dia nggak aktif, kasih kepada si C misalnya. Itu sering terjadi di dalam donasi. Kemudian beban sistem berat, ya pastinya akan terjadi. Kalau di sini nggak ada beban sistem. Nah, dua faktor penyebab utamanya sebenarnya dari poin ini itu web terpusat dan dana terpusat. Inilah dalang scam. Nggak ada scam itu yang keluar dari ini. Rata-rata ini. Nah, perlu diketahui scam itu artinya penipuan. Ya, jangan salah mengartikan penipuan. Ya, jadi scam itu adalah sebuah penipuan. Nah, jadi ada yang bilang kayak proses Ethereum itu scam. Proses Ethereum nggak scam. Dia tidak ada peminatnya lagi membeli slot itu karena harga slotnya mahal. Ya tetap ada program itu. Nah, pertanyaannya sanggup nggak menjual slot dengan harga segitu? Kalau sanggup ya lakukan karena programnya masih ada. Yang dimaksud dengan scam itu memang direncanakan untuk menipu. Setelah gagal semuanya pembayarannya itu hilang biasanya webnya. Nah, itu artinya memang scam itu direncanakan. Kalau diproses memang tidak ada potensi scamnya. Kenapa proses tidak bisa scam secara logika teknologi? Proses menggunakan teknologi DApp, desentralisasi aplikasi. Tidak bisa servernya down, tidak bisa dihack siapapun juga. Karena dia adalah DApp, aplikasi tidak disimpan di server terpusat. DApp dan data proses berjalan disimpan di ratusan ribu komputer blockchain seluruh dunia. Satu error, ratusan ribu lainnya siap backup. Proses menggunakan teknologi DApp, teknologi yang dipakai seperti Bitcoin, BNB yang sudah terbukti. Ya, kenapa proses tidak akan scam secara logika sistemnya? Proses tanpa beban sistem, karena bukan binari. Kalau binari kan dia terus lama-kelamaan terbentuk jaringan besar ke bawah, terjadi piramid. Kemudian matahari juga berkelanjutan, itu pastinya menguntungkan orang paling atas. Kalau di proses enggak. Terbukti ID yang lebih muda sampai sekarang, itu ada yang belum dapat profit. Artinya proses memang adil. Proses bukan plan investasi, tidak ada profit di sini, ya, tidak ada ROI. Pengumpulan dana tidak ada. Nah, beban sistem itu terjadi ketika ada pengumpulan dana, ya, ketika ada janji profit seperti itu. Nah di sini kelebihan dari Binance Smart Chain ini ada hubungannya ketika timnya Tron, timnya Ethereum yang menganggap Binance Boost ini adalah biasa-biasa aja. Nah, kelebihannya di sini. Bandwidth-nya sangat baik, biaya rendah, infrastruktur berkembang dengan baik, popularitas semakin meningkat, reputasi yang sempurna. Boost ini dibuat sebenarnya ya karena alasan kegagalan dari perkiraan. Mereka tidak juga memikirkan efek dari kenaikan cryptocurrency itu sendiri. Overload blockchain itu tidak diperkirakan juga karena memang pengembangan dari blockchain itu sendiri terpisah, bukan dari proses. Proses itu hanya menggunakan teknologi itu. Nah, adapun overload-nya blockchain itu luar dari perkiraan mereka. Nah, jadi makanya mereka proses ini kan harus terus berkembang dalam arti akan terus ada namanya program. Kayak sekarang ini Triple X ini yang dibuat ini itu tidak bisa ditanamkan di dalam blockchain-nya Ethereum. Kalaupun dipaksakan bisa, itu biaya gas fee-nya sampai 5 kali lipat yang saya dapat informasinya. Artinya kalau seandainya Triple X ini ditanamkan di Ethereum, selama Ethereum-nya belum diupdate, blockchain Ethereum belum diupdate, program ini bisa ditanamkan di Triple X, itu bisa. Tapi biaya gas fee-nya itu lebih besar dari harga slotnya. Dia bisa 5 kali lipat sampai 3 kali lipat. Kira-kira siapa yang mau jalankan bisnis ini? Dengan kondisi seperti itu nggak ada. Artinya apa yang dilakukan pengembang itu jauh dari pemikiran kita sebagai follower atau melakukan pengembangan proses. Apakah akan ada program baru di Boost? Ada, ya, Triple X. Bagaimana persiapan peluncuran ini pada saat peluncuran?
Nah, di sini apa itu token boost dan kelebihannya? 5 poinnya atau keuntungan proses boost. Pertama, nilainya tetap, peluang kripto yang sama. Jadi maksudnya peluang kripto yang sama ini, kalau dulu ketika kita menjalankan proses Tron, Ethereum, kita mendapatkan potensi yang namanya dari kenaikan harga, ya. Artinya dapat Tronnya bisa disimpan jadikan aset, nanti naik harga tinggi dijual, artinya dapat double keuntungan. Nah, di proses boost ini sebenarnya potensi atau peluang itu tidak berubah. Karena boost ini adalah token cryptocurrency, bisa di swap, bisa aja kita dapat boost, kita compare ke Tron, simpan Tron misalnya, seperti itu maksudnya, ya. Kemudian kesederhanaan perhitungan. Jadi kita bisa mengestimasikan, kayak sekarang itu kan belum ada revisinya karena harga minimal satu slot proses itu 200.000. 200.000 itu dihitung dari boost dan Binance 1 tahun terakhir harga tertingginya. Nah, minimal 200.000 itu belum bergeser sampai saat ini. Bahkan sebenarnya itu ada kekurangan setelah perhitungan biaya gas fee, ya mungkin selisihnya sampai 5.000-an kayak gitu. Artinya harganya lebih stabil dan perencanaan pendaftarannya lebih jelas. Ya, perencanaan yang akurat, ya. Pelindungan konsumen boost adalah 1:1 mata uang sepenuhnya didukung oleh USD, ya. Jadi nilai dari boost itu sendiri nilainya adalah dolar. Kalau dolarnya naik dalam rupiah, ya pasti ada kenaikan dalam rupiah, tapi tidak signifikan. Ya, naik paling ratusan rupiah aja. Oke. Nah, ini banyak ya yang membedakan atau yang menganggap proses itu Ponzi. Karena katanya member get member, artinya harus mencari orang. Nah, jadi sebenarnya beda ya. Kalau proses itu modalnya sesuai dengan penghasilan. Ya, kalau slotnya kecil, ya income-nya juga kecil. Seperti itu. Sesuai. Tapi kalau Ponzi biasanya modalnya kecil, untungnya besar. Nah, kemudian keuntungan ditentukan oleh kerja keras dan tim. Nah, kalau di Ponzi menjanjikan keuntungan tetap per bulan. Ya, ada ROI-nya seperti itu. Proses tidak mengolah dana Anda dan 100% transparan, bisa dicek. Dana diatur perusahaan, tidak jelas alirannya. Nah, jadi di dalam bisnis Ponzi itu, mereka bisa aja mencari alasan supaya dana itu terkumpul. Dana itu misalnya mau ditradingkan ke forex, tapi sebenarnya nggak ada itu. Jadi dana itu bisa aja untuk pergi ke buat roadshow, ke seminar, atau kadang itu dibawa untuk hal-hal yang nggak bagus dana itu. Jadi memang tidak diputar sama sekali. Aliran dana untuk pembayaran profit itu murni dari member itu sendiri. Nah, jadi ada kalkulasinya, kalau seandainya network-nya kuat, artinya dana yang masuk itu pastinya lebih besar dibanding dana yang keluar untuk bayar profit 1% per harinya. Nah, seperti itu. Nah, dia scam itu ketika tidak balance lagi. Artinya banyak dana yang keluar, dana yang masuk sedikit. Nah, ketika itu sudah mau tercapai, dana itu pasti mereka stop. Artinya tidak mereka jalankan lagi. Makanya ditutup programnya dan mereka sudah mengumpulkan dana yang banyak biasanya. Sistem adil menguntungkan semua member. Sistem tidak adil hanya menguntungkan yang atas. Ya, Ponzi itu jelas, rata-rata yang sukses itu pasti owner, founder. Perhatikanlah, yang beli mobil itu siapa? Pasti ring satunya atau investor awalnya. Itu aja orangnya. Makanya di dalam bisnis Ponzi itu sebenarnya dalangnya itu aja. Dan saya mengatungi beberapa nama pelaku Ponzi ada di Indonesia. Dan sekarang mereka kelabakan karena adanya edukasi-edukasi yang sifatnya mengarah dan merugikan mereka seperti ROI seperti itu. ROI sekarang itu ketika kita dijalankan bisnis itu tidak ada yang minat sama sekali karena memang udah terbongkar rahasianya. Karena ROI itu nggak ada. ROI atau bahasa investasi itu nggak ada sebenarnya.
nggak ada real system yang menjalankan dana itu, hanya putaran dana aja. Dan kalau putaran dana itu semuanya dana dari member to member itu dibagikan ke member itu juga nggak masalah. Nah, permasalahannya dana yang terkumpul dari member itu 20% aja dibagikan ke membernya lagi. 30%, 80%-nya itu mereka makan, seperti itu. Selaku development-nya. 100% transparan, terdesentralisasi, tidak transparan dan sentral. Ya. Kemudian arisan berantai pernah kita bahas ya. Jadi ini pernah kita bahas. Nah, proses dengan MLM. Ya, jadi ini perbandingan aja, bukan mencari kelemahan atau apapun. MLM itu adalah bisnis yang baik dan dari dulu bisnis MLM ini banyak menciptakan orang kaya. Tapi di sisi lain MLM banyak dimodifikasi. Salah satu contoh saya pernah melakukan development pengembangan MLM. Pada saat itu produk kecantikan, sabun pemutih. Sabun pemutih waktu itu saya ingat harganya itu 1.500. 15.000 satu bijinya. Nah, ketika dijual di LM harganya 160.000. Ada gap yang begitu besar. Itu untuk apa? Untuk bayar bonus jaringan, biaya roadshow dan lain-lain, seminar. Kemudian secara fungsi sebenarnya sabun itu standarnya itu standar sabun Lifebuoy ya, yang sabun mandi itu. Nah, standarnya itu, tapi secara fungsi, secara cerita, bahasa network itu dilebih-lebihkan untuk mulus lah, untuk putih lah. Nah, artinya karena itulah MLM itu rusak. Dan itu pun disahkan sama APLI hebatnya. Dapat semacam pengesahan dari APLI legalitas bahwa itu sah dilakukan penjualan produk. Nah, itu yang merusak. Makanya MLM sudah kurang peminatnya karena faktor itu tadi. Kalau dulu itu bagus, zamannya Tianxi dan segala macamnya. Nah, jadi kekurangan kelebihannya memiliki sistem yang adil untuk semua member kalau proses. Kalau MLM pastinya tidak adil, hanya menguntungkan owner, orang-orang atasnya, karena dia menggunakan binary system. Tidak menawarkan janji yang tidak masuk akal ya. Menjanjikan suatu yang tidak pasti. Ya, biasanya ada gambar mobil mewah, kemudian rumah mewah, tapi yang dapat itu biasanya si foundernya aja, ownernya aja. Tidak ada target yang harus dicapai, memiliki target dan mendapatkan keuntungan. Jadi ada target penjualan. Proses berjalan di blockchain yang akan terus hidup. Tidak bertahan lama karena menggunakan server biasa. Dimulai 200.000, semua orang membutuhkan perubahan. Harga produk mahal terkadang tidak dibutuhkan. Ada contoh kasus misalnya kita menjalankan MLM. Misalnya jual pupuk. Kira-kira semua orang butuh pupuk atau enggak? Enggak. Nah, jadi gimana caranya orang yang enggak butuh pupuk ini membeli pupuk? Nah, itu ada ilmu MLM-nya, ada ilmunya. Jadi jual sisir kepada orang botak, bahasanya seperti itu. Semuanya ada ilmunya, tapi pada kenyataannya semua itu hanyalah sebuah bisnis pemasaran. Gimana caranya agar kita bisa menjalankan bisnis pemasaran atau menghasilkan. Seperti itu. Pola pikir ya. Kualitas dan ketahanan terjamin sesuai karakter blockchain yang diakui. 90% MLM tidak sesuai dengan fungsi dan kualitas produk ya. Tidak sesuai dengan harga, fungsi, dan kualitas produk. Ada 10%-nya ada, tetap ada. Seperti sekarang ini Proter. Ya. Proter itu produknya berkualitas dan terbukti untuk mengobati kanker dan sudah berjalan selama 4 tahun saya tahu. Ya, walaupun harganya mahal, tapi ada manfaatnya jelas. Kemudian transparan, terdesentralisasi. Tidak transparan dan pasti terpusat. Ya, pasti ada perusahaannya, pasti produk itu punyanya ownernya, pasti ownernya sudah mendapatkan keuntungan. Oke, seperti inilah bentuknya ya.
MLM produk, ICO network, BO investasi, donasi, semua ini ketika di-compare dengan proses pasti lebih unggul. Ya, dulu kita MLM leader, dulu BO leader ya. Profit yang kita dapat itu tetesannya aja. Karena semua dana yang masuk itu sebenarnya ke rekening company atau ownernya. Nah, dari owner inilah baru dibagikan sedikit ke kita. Itulah MLM leadernya dapat mobil, dapat ini. Ya. Artinya kita bekerja sepenuhnya jadi salesnya ini. Nah, tapi kalau di proses murni memang apa yang kita kerjakan untuk diri kita sendiri. Ya, berhasil menjual slot di X3 100% dapat ke kita. Berhasil menjual slot di X4 100% dapat ke kita, terkadang dibagikan kepada kawan kita, tim kita, sesuai dengan algoritmanya. Oke. Nah, jadi banyak juga yang nanya berapa lama balik modal, itu tergantung dari keaktifan. Ya. Jika aktif, maka akan semakin cepat. Join hari ini, jam sekarang, 2 jam yang akan datang itu bisa balik modal. Caranya gimana? Sebelum join, siapkan orang join 3 orang atau 2 orang aja. Ya. Misalnya saya mau join proses nih. Nah, sebelum saya join itu kita udah ada orang yang mau join. Ya, artinya detik itu juga bisa balik modal. Karena bonusnya 100%. Tergantung dari random matrix dan ini adalah sistem yang mengatur. Makanya semakin banyak slotnya, itu harapannya limpahannya semakin bagus. Ya, tergantung dari slot yang dibuka, semakin besar slot, semakin besar potensi yang didapat. Oke. Nah, jadi apakah memungkinkan proses dihentikan oleh OJK? Pertama, proses adalah jaringan global, bukan hanya di Indonesia. Ya. Nah, artinya efeknya itu sedikit sekali. Anggaplah misalnya nih, dirilis OJK. Ya, pengaruhnya paling di Indonesia aja, tapi tidak secara keseluruhan. Nah, kedua, OJK tidak memiliki yurisdikasi atas platform ini karena proses IO, proses adalah bukan badan usaha atau badan pengumpulan dana yang sifatnya terpusat, ya. Bukan ekuitas Indonesia, proses adalah sistem yang dihasilkan komputer yang digunakan oleh pengembang pada jaringan blockchain yang dijalankan oleh ribuan node komputer seluruh dunia, ya. Tujuan OJK hanya bertugas mengawasi sektor korporasi di Indonesia. Jika Anda berkonsultasi dengan pengacara yang lebih objektif, tidak memihak, dan memiliki pemahaman tentang cara kerja blockchain, mereka akan memberitahu Anda hal yang persis sama. Ya, jika Anda membaca Akademi Global Paham Blockchain, Anda pasti tidak akan pernah khawatir dengan ini. Ya, seperti itu. Apakah proses legal di negara saya? Proses, ya ini ada hubungannya dengan yang nanya status hukum, kantornya di mana, seperti itu. Nah, itu hubungannya ke sini. Ya, apakah proses legal di negara saya? Proses adalah alat terdesentralisasi yang berjalan di blockchain. Smart contract tidak bergantung pada situs, ia bekerja pada blockchain yang tidak dapat diblokir secara fisik. Proses tidak berada di bawah hukum, peraturan hukum negara manapun di dunia. Ia tidak bisa ilegal, kecuali memang di awalnya didesain untuk itu, seperti itu. Nah, kemudian proses siap untuk terus berinteraksi dengan semua orang yang tertarik dengan komunitas proses. Proses memiliki konsep kode. Semua ini ditujukan untuk membangun realisasi impian ribuan orang, membantu orang transparansi, keamanan, dan desentralisasi. Ya, selama ini proses hanya memiliki tujuan yang baik, mengingat teknologi baru yang sedang berkembang saat ini, ya, dan tidak tergantung pada admin, pemerintah, bank, ataupun owner. Seperti itu. Nah, artinya ketika kita memahami ini, ketika orang masih menanyakan tentang kantor, menanyakan tentang legalitas, artinya dia belum memahami tentang teknologi ini, blockchain-nya. Makanya arahnya itu penjelasannya ke teknologinya. Ya. Oke. Nah, jadi di proses ini kan ada 2 ya wallet yang bisa digunakan. Jadi kita merekomendasikan penggunaan Trust Wallet
karena secara jaringan itu lebih baik. Karena di sini ada namanya program auto detect ya. Ketika dia masuk di jaringan yang terblok, dia akan berpindah sendiri. Nah, di di Token Pocket ini itu ketika handphone versinya lemah Android-nya, dia tidak bisa jalan auto detect jaringan yang keblok ini. Nah, artinya ketika mau akses proses biasanya sering nge-hang di Token Pocket. Nah, solusinya gimana? Solusinya impor private key-nya Token Pocket ini ke Trust Wallet, gunakan Trust Wallet. Itu solusi pertama. Solusi kedua, install VPN kalau untuk Token Pocket. Nah, kemudian perbedaannya antara Trust Wallet dan Token Pocket. Di sini Smart Chain, di sini BNB. Logonya sama. Kalau di sini BUS, BIP20, di sini BUS aja, di bawahnya ada BSC. Ya, perbedaannya di situ. Oke, jadi itu aja sesi malam ini sebagai pendalaman pemahaman, dan bisa sharing juga setelah selesai ini, dan mungkin Bang Haris juga udah masuk ya. Oke, sekian, terima kasih, dan lanjut ke sesi berikutnya. Ini sudah masuk saya. Dari tadi 5 kok, Mas. Terima kasih. Udah makan, udah mandi, sambil ini desain-desain website sebentar. Oke, selamat malam saudara-saudara, teman semua, sahabat Borsas. Masih bingung atau apa ya? Masih bosen? Masih bosen. Sudah bosen atau masih pengen bertanya atau bagaimana? Karena penjelasan Bang Henry ini selalu diulang-ulang, tetapi itu yang memang harus kita budayakan. Kita mengulang-ulang sesuatu yang sulit lama-lama menjadi gampang. Jadi supaya itu ada di pikiran kita, bahkan di luar kepala kita, ditanya orang langsung spontan. Jadi jangan bosan untuk mendengarkan penjelasan. Saya akan membaca beberapa pertanyaan ini. Sudah ada yang tanya. Jadi Bang Meli sama Gea, misalnya apa saja bisa ditukarkan di kripto dan bagaimana cara untuk melakukan penukaran kripto. Artinya ini pertanyaannya adalah di luar konteks Borsas. Jadi kita bertanya bagaimana kalau kita sudah ingin menjalankan dan itu sifatnya mandiri. Mandiri itu sifatnya ingin beli sendiri, jual sendiri, bahkan membelikan kepada mitra tentang kripto BSC atau